Guys, kita tanya langsung bersama Kang Alman, bagaimana tanggapan Kang Alman setelah kita belusukan di kebun kurma dan melihat ada aliran air yang begitu deras dan bening. Silakan Kang. Jadi, Kang Usna, Siap. kalau kita ngomongin tentang Arab, khususnya calon jemaah haji maupun jemaah umroh yang mau datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah, Betul. itu yang terpikir sama mereka, bahkan saya aja mungkin kalau belum pernah datang ke tempat ini, yang terpikir dari pikiran semua orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mau tahu hari ini saya ada di mana? Tentunya hari ini eksklusif bareng dengan Kang Alman dan memperlihatkan, ya Kang? Iya. Disinilah surga kurma yang ada di pinggiran kota Madinah. Dan sebelumnya saya belum pernah menemukan kurma seperti ini, Kang. Nah, iya. Kaget bener, Kang. Harus belusukan di Madinah itu. Nah, ini loh, Kang. Allahu Akbar, subhanallah. Ini super jumbo luar biasa dan besar banget. Biasa saya ngambil rutab itu yang kecil, Kang. Ini gede banget ya. Allah. Segede-gede kocapi. Dan perbedaan kurma rutab sama ajwa alia itu seperti ini. Ini tak pohonnya agak kecil, guys ya. Dan ini pohonnya kurma ajwa alia itu agak besar, guys. Lihat, ini udah dikasih tutup ya. Kalau nggak dikasih karung tutup ini habis sama burung ya. Bukan dimakan, lebih ke diambil, dia jatuh ke bawah ya. Ya luar biasa, ini perbedaannya kayak pohon sawit kalau di Indonesia ya, besar banget. Dan pohonnya ini baru 2 meter, kisaran 2 meter sudah berbuah lebat dan luar biasa, guys. Nah, jadi perbedaannya ini kurma ajwa alia dan ini kurma rutab tuh seperti ini. Pohonnya agak kecil kalau rutobnya ya, tidak terlalu besar. Dan buahnya Allahu Akbar, subhanallah. Sangat lebat banget ya, Kang. Ngeri, ini kalau nggak ditahan dengan pelapanya ini udah pada jatuh nih, Kang. Jadi memang sudah terkonsep dari semenjak dia kecil. Bukan kecil, dari semenjak mengawinkan. Iya benar. Atau polinasi. Polinasi itu apa polinasi itu, Kang? Penyerbukan atau dikawinkan. Oke. Karena kurma itu kalau tidak dikawinkan tidak berbuah seperti ini ya. Ayo kita sambil naik yuk. Oke, siap Kang. Let's go. Karena tidak punya waktu banyak di sini, akan melanjutkan destinasi selanjutnya ya, Kang. Kenapa harus agak buru-buru? Karena pertepatan situasi dan kondisi di Madinah itu temperatur untuk hari kemarin aja 47 derajat Celcius. Kebayang nggak sama kalian panasnya? Allahu Akbar. Ini guys, pohonnya bawah di sini tuh, pendek-pendek tuh. Allahu Akbar. Kalau ini sama si rutab, Kang? Iya, ini luban. Luban ya? Iya. Tuh guys, di bawah kita coba lihat. Allahu Akbar. Ini kurma guys. Di bawah kita tuh setara dengan kepala kita di bawah buahnya ya. Luar biasa. Seperti itulah kurma yang ada di kawasan Madinah Al Munawwaroh. Saya mah Kang berpikirnya apa? Berpikirnya guys, kalau di Indonesia desainnya seperti ini gimana? Ya? Pinggirnya sebelah kanan. Apanya? Sebelah kiri. Oh iya, masih ini ya. Sampai ke sana tuh. Allahu Akbar, subhanallah. Ini bawahnya nggak diurus tapi memang subur, tapi kita harus hati-hati. Wah, mantep ini dibuat tamel di depannya, Kang. Waduh, ini kurang gimana, Kang? Coba lihat dulu, Kang. Kurang gimana nih tamelnya nih? Bagus nggak? Bagus, mantap. Kelihatan nggak kurmanya? Kelihatan. Wih, luar biasa. Yuk, Kang. Sana. Ternyata itu yang punya itu. Udah lewat mana? Masya Allah. Alhamdulillah hari ini bareng belusukan dengan Kang Alman melihat situasi dan kondisi langsung kurma rutab dan kurma ajwa. Lebih gila lagi di sana. Cuman kalau kita lewat sana nggak bisa nyebrang sana, Kang. Tetap harus balik lagi ke jalan yang tadi. Karena nyebrang
nyebrang kali guys. Itu air ini sudut dari sana kan Ustaz. Nah, jadi buat kalian biar tahu ya, untuk aliran airnya tuh seperti ini guys. Ini aliran air dari bawah ya, dari kali disedot ke sini, dialirkan sampai ke sana. Ini untuk perairannya ya. Yang ini, Allahu Akbar. Ini satu pohon ini bisa menghasilkan ratusan juta. Kebayang nggak ada suara burung di hutan seperti ini? Huru, Masya Allah. Tertarik, bos. Saya itu tertariknya kalau punya kebun agak luas ya. Kan jadi si tanah itu dicampur dengan pasir. Ya bos, desainnya seperti ini kan kayak kebun sawit ya kan. Ini rumputnya buat kambing bos. Iya, harusnya. Buat kambing bos. Bener-bener ini suburnya. Kenapa suburnya bos? Ini masih kecil, udah pada berbuah loh. Kalau Kang Alman itu jangan diragukan guys, semua jenis kurma itu hafal. Saya udah lama di sini nggak hafal-hafal. Ini ambar ini. Ini jenis kurma apa Kang? Ambar. Allahu Akbar. Coba. Ini ke sana. Ya, ini satu dapur ini pohonnya banyak guys. 1, 2, 3 pohon ya, tapi udah berbuah kayak gini tuh. Kurma ambar. Ini kalau ngambil satu boleh nggak Kang tadi? Tadi udah kasih tahu belum? Kita ngambil satu ya guys. Nih satu dipetik langsung dari kebunnya nih. Tadi udah ngomong sih sama yang punya. Tadi udah ngomong sama yang punya ya? Iya. Ngambil satu gitu. Tapi kebayang Kang gedenya. Nah, kalau ini keset banget. Karena masih muda ya? Muda banget. Dan ini kalau digigit gitu bunyinya. Woi. Ayo. Ya. Let's go. Ini udah ditebang sebelah sini ya? Ini mah kan mau dibikin jalur jalan ke sana Kang. Heran saya, tidak ada hujan. Itu bibit mungkin ya. Tidak ada hujan, tidak ada guyuran air dari atas, tapi luar biasa suburnya tuh. Kurma aja seperti ini besar-besar. Ya. Perasaan mobil saya jempling, ayo. Takut ditungguin polisi. Alhamdulillah hari ini bisa belusukan bareng Kang Alman, review kurma habis-habisan guys. Kita sudah ngasih tahu tadi sama yang kerja, saya ngambil satu ya, boleh katanya. Makanya saya ambil satu, besar banget, kita coba ya. Mantap. Mantap luar biasa. Kata Kang Alman keset, padahal enggak keset, manis. Bentar guys, kita makan kurma dulu. Dan memang untuk di kawasan ini rata-rata semua dikasih kebun atau di pertanian ya. Di sini pertanian kurma sangat subur banget. Ini di kawasan pinggiran Kota Madinah guys. Allahu Akbar. Saya tuh tertariknya banyak burung guys. Kalau di Indonesia udah habis nih mas saya diambilin. Kemana bos saya nih? Masih lama guys.
saya nggak ada kemana nih? Oke guys, sampai ketemu nanti di tempat selanjutnya di sebelah sana ya. Kita lanjut di sini guys. Kita tanya langsung bersama Kang Alman bagaimana tanggapan Kang Alman setelah kita belusukan di kebun kurma dan melihat ada aliran air yang begitu deras dan bening. Silakan Kang. Jadi Kang Usna. Siap. Kalau kita ngomongin tentang Arab, khususnya calon jemaah haji maupun jemaah umroh yang mau datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah, betul. Itu yang terpikir sama mereka, bahkan saya aja mungkin kalau belum pernah datang ke tempat ini, yang terpikir dari pikiran semua orang yang belum tahu tentang tanah Arab itu, tandus dan gersang. Oke, benar-benar. Terus Ka'bah dan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ya. Bukan kebun korma, pohon korma, tapi nggak tahu kebunnya kayak gimana. Taunya pohon korma aja. Betul. Terus onta, padang pasir dan panas. Kalau panas iya. Tapi sisi lain yang belum kalian ketahui adalah bahwa di sini tuh udah ada aliran sungai. Nah, seperti ini ya, Kang. Allahu Akbar. Luar biasa, dan guys. ini bukan hitam ya. Air itu kalau di kamera hitam loh. Iya, bening padahal ini. Padahal ini saking beningnya jadi terlihat hitam. Bening ini, guys ya. Iya. Nah, yang saya herankan ini Kang, di sini tuh subur ya. Kalau di zoom ke sana, subhanallah. Ini kebun kurma semua guys ya. Jadi yang tuh itu kan ada apa namanya? Pipa hitam. Ada pipanya yang disedot ke sana. Nah, yang pipa itu, nah itu buat mesinnya tuh di sana. Ngalirin perkebunan korma ya Kang. Iya. Nah, ke sini guys. Kita ke bawah yuk Kang. Ayo loh. Let's go. Let's go. Kita ke bawah guys, karena untuk melihat situasi dan kondisi langsung secara aktual dari bawah, jangan dari atas. Kalau dari atas mah nggak kelihatan ya. Kita parkir di sana, bis kita parkir di sana ya guys, karena kalau parkir di sini nggak bisa, ini ditutup ya, masuknya juga dari sana ditutup, belum dibuka karena ini jalan baru untuk menghubungkan nanti kesananya itu ke apa namanya guys, ke percetakan Al-Quran. Jadi jalan ini menghubungkan ke percetakan Al-Quran guys. Allahu Akbar, subhanallah. Dan bisa saya parkir di sini guys, sengaja ini jalannya buntu ya. Sengaja ini jalannya buntu, tidak ada jalan kelanjutan lagi kemana-mana. Dan memang ini posisinya tidak ada jalan lagi kemana-mana, khusus parkiran di sini ya. Nanti saya ini jalan keluarnya ke sana deket banget ya, ke sana deket banget, dan ini sengaja mau nge-review kurma bersama air yang mengalirinya ya. Nanti kita ke bawah guys, oke? Nah sahabat, lanjut di sini guys. Jadi ini kalau berbicara Arab Saudi ya, yang ada di pikiran kalian itu sangat kering kerontang, hanya gunung bebatuan. Tapi beda lagi ceritanya di pinggiran kota Madinah tuh seperti apa? Nah seperti ini. Ini air, saya sudah melihat ke hilirnya itu tidak ada ujungnya guys, dan saya ke depan tidak ada hulunya. Kemarin ada tulisan atau ada komen di kolom komentar, Kang Husna coba cari hulunya di mana. Ini sampai ke sana saya sudah belusukan nggak ketemu hulunya guys ya. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau berbicara tentang aliran sumber mata air yang mengalir di Indonesia itu hal yang biasa, tapi menjadi luar biasa ketika adanya di Arab Saudi seperti ini. Karena di depan itu tidak ada hulunya, tetapi air sangat deras mengalir seperti ini. Sampai percikan airnya kedengaran saking besarnya guys ya. Dan ini sengaja dialirkan ke sana itu untuk mengaliri dan menyiram tanaman kebun kurma ya, atau perkebunan kurma. Nah, di sini ada apa namanya? Ada aliran atau ada aliran air yang mengalir dengan selang, nanti ditarik ke atas ke sana. Saya tadi di sana openingnya guys. Jadi untuk mengaliri kebun kurma itu dari sini airnya ya.
Allahu Akbar, subhanallah. Dan tentunya eksklusif hari ini bareng dengan Kang Alman. Sengaja belusukan dengan beliau guys ya. Kang, ayo sambil jalan ke depan. Sambil jalan ke sana. Ayo, lanjut. Nah, saya mengagumi Kang Alman itu guys ya. Emang sengaja saya tanya. Jadi sudah apa ya? Sudah satu suhu, sudah satu nyawa, dan sudah satu aliran kalau dibawa belusukan kayak gini. Jadi ada momen penting, ada momentum yang begitu bagus. Dia tahu cara arah membawakan acaranya dan membawakan materinya seperti apa, secara spontanitas gitu loh Kang. Kalau saya nggak kepikiran Kang. Karena gini loh Kang Husna. Iya. Bisa karena terbiasa, intinya itu. Bisa karena terbiasa. Bisa Terus? Karena terbiasa, dan saya itu apa yang saya sampaikan itu benar-benar dalam hati gitu loh, mewakili netizen. Betul. Ya, kalau kita berpikir secara logika, Betul. air, misalkan saya langsung pandangan ke air, ini air dilihat dari Indonesia aneh aja, enggak aneh gitu, biasa aja. Benar, karena benar. banyak, bahkan sungai itu di Indonesia lebih cenderung tempat pembuangan sampah itu Betul. yang miris. Padahal kalau kita punya rumah di pinggir sungai itu lebih baik rumah itu menghadap ke sungai, karena air itu menjadi bagian dari Kehidupan ya. kehidupan. Tenang rasanya ya. Bukan berarti air dari air limbah dari rumah dialirkan ke sungai itu salah. Salah bener Kang. Salah, karena air itu menjadi sumber kehidupan. Wallahu Oke lah kita Akbar. mungkin kecukupan karena bisa ngebor air Iya. di hulu sana atau di hilir. Iya. Mungkin ada yang tidak berkecukupan, mungkin mereka ngambil air dari sungai untuk kehidupan. Allahu Akbar. Nila kuning, nila merah. Iya, ada yang besar nila merah kan di sini. Nah, ini nila merah. Nila merah. Ya ini nih. Ini temannya banyak tuh, besar tuh. Kita di zoom kelihatan nggak? Ada nila merah. Nila merah itu. Iya, ada nila merah tuh. Tuh, kelihatan di kamera saya, Kang. Tuh, gede-gede tuh, gede-gede kelihatan. Dua ya. 3. Tuh. Ih, nilainya kok merah ya? Iya. Jadi di Arab Saudi juga sekarang udah ada nila merah ya, Kang? Iya. Allahu Akbar, nila merah. subhanallah. Oh, jadi kalau kita mancing di sini, Banyak ikannya di sini tuh. gimana nih kalau kita programin mancing? Tuh. Iya. Udah sore yuk. Ayo. Habis Jumatan kita sini lagi mancing. Lihat Kang Husna. Iya, kelihatan di sini, Kang. Tuh. Itu, wih, banyak. Tuh, nilainya besar-besar, guys. Percaya Nila saya. merah kelihatan di kamera saya. Mana tadi? Jadi mereka senang di sini karena teduh. Iya. Ini kalau di jala, wah, Mantap. ada jalannya nggak ya? Ada. Dahsyat, guys. Seperti ini. Allahu Akbar. Di sini nggak kepanasan. Iya. Acara mancing, program mancing ke situ enak. Jadi kita parkir mobil kelihatan, kita mancingnya di sini, Kang. Aman ya. Iya. Mau sampai ke sana nggak? Balik lagi aja sana. Hah? Ke sana, ayo. Ayo, sampai ke sana ya. Allahu Akbar, Rabbi subhanallah. Ini belusukan sampai jam berapa, Kang? Jam 7 lebih ya, setengah 8 ya. Sampai setengah 8, guys. Kalau di Indonesia banyak burung kayak gini udah diambilin, Kang. Ini sarangnya nih. Ini sarangnya, guys ya. Tapi di sini nggak boleh diambil karena ini termasuk tanah halal apa tanah haram, Kang? Ini kayaknya udah Tanah halal ya? halal ini. Nah, ini selangnya yang ngambil air untuk perkebunan kurma ya. Ini cuma segede gini, bisa mengaliri puluhan hektar, punya satu orang. Ayo, di sana ada lele besar loh, Kang. Lewat. Nah, biasa lelenya di sini besar-besar, Kang. Ada berapa gitu? Tuh. Lelenya tuh sampai sana besar. Benar kamu. Tuh lelenya kelihatan, guys. Wah. Cuman dia hitam, jadi nggak kelihatan, oi. Nah, Kang. Tuh, Kang Husna. Itu. Nah, lelenya Kelihatan nggak? kelihatan, guys. Nah, ini kelihatan. Nah, kelihatan. Wah, besar tuh. Allahu Akbar, subhanallah. Kang, besar banget lelenya. Banget ya, lele kan biasanya hidup di tempat air keruh, dia di sini bening.
Kalau ke sini nggak ada ya? Ada mungkin di sana. Tadi di sana doang lele mah. Iya, di sini tuh tempat transit gitu loh. Transit. Transit travel. Iya. Nah, sini nih kita cekidot. Asli Kang Usna kalau kita mancing di sini nih. Orang sini nggak seneng mancing ya. Nggak tahu. Tuh ikannya tuh banyak tuh. Ikan apa? Nila Kang Usna. Ikan nila. Ikan nila. Ikan nila. Nilanya itu Kang Usna. Itu. Ada yang besarnya ya. Bismillah. Saya sorak gembira kalau Kang Usna. Lelenya besar Kang. Lelenya besar Kang. Wih. Lelenya besar banget guys. Mana tuh di bawah tuh. Banyak ikan lele di sini. Karena itu rumahnya Kang, di bawah itu ada lubang tuh. Iya. Masuk ke sana. Lubang sejarah. Lubang sejarah katanya guys. Kayak emas Kang, ada emas Tuh, koneng. Itu bukan, itu parfum itu. Oh iya, bekas parfum ya. Lele badak. Lele itu ngapain ya di situ ya? Eksklusif belusukan hari ini bareng Kang Alman guys. Di hutan belantara yang banyak burungnya tuh. Lihat Kang burungnya, Allahu Akbar, Rabbi subhanallah. Oh, kenapa betah di sini Kang? Karena ada banyak makanannya nih. Kang. Tuh. Banyak makanannya di sini Kang tuh. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya dari tontonan sehingga menjadi tuntunan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Salahnya semata-mata kebodohan saya sendiri dan benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika lewat vlog saya di beranda Anda, jangan lupa like and share dan subscribe. Bagikan ke seluruh dunia biar tahu di sini ada Kang Husna yang selalu mengabarkan di dua tanah suci Mekah dan Madinah keterkaitan perjalanan membawa jemaah umroh dan jemaah haji ya. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.